di kalangan tim kreatif itu suka lebih ke disepelein. Oh. Ingat saya yang tadi nggak yang ngobrol di bandara. Cuman feeling gue udah gak enak kan. Dia ingat, Pak, ada apa ya, Pak? Iya Mbak, saya tunggu di hotel ini ya Mbak. Gak ada yang tahu sampai sekarang nih gue bercerita. Hal apa yang membuat lo merasa disakiti? Ya teman-teman, kita ketemu lagi di Unboxing Friend. Kali ini saya kedatangan teman namanya Manda. Ya. Yeay. Akun IG-nya apa ya? Mau dikasih tahu nggak? Akun IG-nya? Nggak usah dikasih tahu. Oh, nggak usah dikasih tahu. Oke. Pakai nama alternatif soalnya. Oh, alternatif. Alter dan native atau alter ego. Alternatif kan anak-anak milenial kesini kan digital native ya. Digital native. Jadi alternya alternative. Bukan digital native tapi alternatif. Alter ego di native. Kalangan native. Gitu. Kagak jelas lu. Iya kayak gitu tuh. Gue dapat istilahnya dari Pak Leo. Tunggu. Itu apaan? Look at the stars. Jadi yang melakukan kayak gini tuh biasanya orang-orang yang kecewa karena nggak kebagian tiket war Coldplay, ya. Iya nggak dapat tiket war, tapi nggak apa-apa. Iya tapi tiket war itu kan akhirnya beberapa orang tuh lari ke Singapura ya. Iya. Gue belum lari ke Singapura tapi. Iya, tapi teman kita tuh udah dapet tuh. Udah dapet, gimana nih? Si BGS itu. Halo BGS. Bagi-bagi kali Mas. Dia dan ternyata di Singapura lebih murah ya. Lebih murah. Gitu. Tapi lagi nunggu konser apa ini? Gue Soneta Group sih yang gue tungguin. Bang Haji Roma Irama. Itu keren loh konser Soneta Group itu. Kayak gitu. Coba nyanyiin satu lagu dong. Selain begadang jangan begadang. Iya. Bila kamu di sisiku. Ya 105,8 107,8 FM kembali lagi di radionya Internet Sehat. Bang, kita mau ngomongin apa hari ini, Bang? Ya mau nanya-nanya aja sama Manda nih. Pengalaman hidupnya unboxing itu kan kita ngomongin temen ya, gue nanya-nanya ke temen gue ya tentang perjalanan hidupnya, tentang apa pengalaman yang bisa dibagikan ke halayak yang mungkin itu bisa bermanfaat. Dan karena apa, sesuatu yang menurut kita sepele belum tentu sepele buat orang lain, bisa jadi berarti banget gitu kan. Dan satu hal yang berarti buat kita bisa jadi juga sepele buat orang lain. Iya, seringnya dianggap ya orang lain melihatnya sepele tapi buat kita ngena banget tuh. Betul, itulah karena kan setiap orang kan tergantung enggak apa-apa, Kak, dulu kelarin aja hidupnya ya. Tracknya kan beda-beda. Pergulatan hidup orang tuh beda-beda. Iya. Jadi ya itulah perlunya kita unboxing ya. Dari beberapa teman yang sudah gue unboxing itu mereka masing-masing punya pengalaman yang unik ya. Setiap orang punya pengalaman yang unik dan gue belum tahu nih pengalaman unik lo tuh seperti apa. Ya ngalir aja tergantung obrolan kita karena yang namanya unboxing friend ini konsepnya juga kita nggak skrip ya. Kita nggak skrip ya. Biasanya saya bikin skrip Pak di sini. Iya biasanya. Kadang-kadang dibaca, kadang-kadang nggak dibaca juga. Oh gitu ya. Yang nggak dibaca berarti udah dipercaya. Oh, gitu. Wah pasti bisa lah, pasti keren lah itu skripnya. Tiba-tiba hang. Kayak gitu. Jadi pengalaman bikin skrip juga ya. Pekerjaan apa yang lo kerjain tuh apa aja sih dalam keseharian lo gitu? Yang bikin kopi, terserah kopinya mau pakai gula apa enggak. Kopinya kopi apa? Bikin kopi tulisan, kopi kan tulisan ya. Copywriting, tulisan. Bikin skrip. Jatuhnya kayak agensi sih. Oh, tapi, gitu ya. Iya.
istilah sekarang tuh banyak agensi digital ya. Digital marketing, digital apalah ya. Branding segala macam. Iya, sesuai dengan kebutuhan brand, bikin konsep gitu. Berarti lo berhadapan dengan klien? Tidak, secara tidak langsung, Pak. Berarti lo ada di sebuah perusahaan yang memang pekerjaannya adalah memanage konten-konten digital. Bener. Gitu ya. Itu klien-klien lo komersial? Komersial, udah dari dulu yang sih. non komersial ada ya, kayak NGO gitu? Ada ya? Ada juga. Ada juga. Berarti lumayan ya itu berpikir untuk konten-konten yang komersil dengan konten-konten yang istilahnya non profit kan beda ya? Beda banget. Tapi secara konsep mah kurang lebih sama cara ngaturnya. Cuman kayak harus ngerjain dua dunia gitu loh. Yang satu kan memang di bidangnya kesehatan ya, jadi lebih banyak. Di bidang kesehatan loh, yang komersil. Oke. Jadi lebih banyak risetnya ya seputar dengan tergantung dapat kliennya tuh apa. Misalnya kalau kliennya obat luar gitu, obat yang di luar, obat luka lah, ya, anggaplah obat ya, luka. gitu. Ya udah kita risetnya soal itu, terus dia mau ini buat siapa nih, target audiensnya buat siapa, jadi kita nyesuaiin juga bahasanya. Seakan-akan kita misalnya ngobrol sama anak-anak lah, atau ngobrol sama orang tuanya kan beda gitu. Oh gitu, tergantung target audiensnya ini untuk apa. Misalkan lo bikin iklan tentang, anggaplah pasta gigi untuk anak-anak. Iya. Gitu ya. Iya. Berarti lo harus riset tentang itu ya. Iya. Secara basic, lo dibekali nggak sih kemampuan atau pengetahuan tentang kesehatan? Belajar sendiri, Pak. Oh, belajar sendiri? Dari dulu belajar. Perusahaan lo itu, perusahaan tempat lo bekerja nggak memberikan capacity building untuk itu? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Gitu ya. Kecuali kita di sana kan kita selalu ada sedia dokter konsultan medical editor lah. Oh, medical editor. Oke. Oh, ada ya. Ada di sana. Jadi kita bisa nanya sama mereka. Terus kalau di perusahaan gue sebelumnya itu kan akan lebih banyak riset ya. Baca soal jurnal kesehatan. Biasanya kan mereka ngangkat kandungan gitu-gitu deh. Yang kan bahasa medis agak berat ya. Iya, betul. Gimana caranya menyederhanakan bahasa itu, terus gimana caranya kita naruh bahannya itu ke dalam skrip tuh gimana supaya orang-orang ngerti. Karena kan bahasa medis itu biar dibikin mudah dan langsung dicerna sama orang, langsung gampang melahapnya itu kan nggak gampang. Iya. Sama pemahaman awam. Iya, makanya kadang-kadang tuh di kalangan tim kreatif itu suka mendapatkan bukan diskriminasi lebih ke disepelein. Oh, kayak apa yang kita bilang di awal tadi dong, ngomongin Pele. Iya. Pele, kalau Pele kan pemain top dunia ya, legendaris. Jadi misalnya kita produksinya tuh 1 lembar infografis lah gitu. Itu kan di dalam infografis itu kan kita harus riset ya, maksudnya risetnya tuh nggak cuman pengetahuan bahan apa yang mau diangkat kalau misalnya kesehatan ya. Kalau odol kandungan apa biasanya gitu kan. Odol. Kalau pasta gigi misalnya kita jualan pasta gigi atau susu anak nih. Biasanya ada kandungan-kandungan tertentu. Nah itu manfaatnya apa tuh? Kita harus jabarin. Cuman abis itu bahasanya ini untuk anak-anak usia berapa, atau orang dewasa kah, atau orang tua kah? Itu kan beda-beda ya. Berarti jadi kita harus tahu skenario-nya kalau bahasanya tuh bilang. Lo ngalamin gak nih? Lo kan udah ngerjain ya anggaplah satu infografis untuk ditampilkan di media sosial. Lalu sebelum di-upload kan minta approve dulu kan sama atasan lo gitu ya? Iya. Oke. Oh ini revisi ini ya, revisi 2, revisi 3, sampai ke revisi 24 gitu kan misalkan. Iya. Nah setelah udah jadi, kan kadang-kadang ada tuh orang di level atas tuh cuma pas udah jadi, oh gini doang. Sering. Gitu.
Oh sering lo ngalamin kayak gitu ya? Sering cuma. Oh atau gini. Lama amat cuman bikin gitu doang. Gitu. Lo nanggepin yang respon yang kayak gitu kayak cuma gimana? Bisa ketawa sih. Cuma bisa ketawa. Jadi dulu gue tuh pernah kan, gue di medsos ya. Yeah. Mungkin teman-teman yang kerja di bidang kreatif kayak di medsos itu sering kali pegang HP, motret-motret. Oh iya. Atau main HP begini, terus. Main HP mulu gitu ya. Padahal kerja ya. Iya. Itu stres tau. Ntar lu lama-lama ngalamin namanya digital fatigue. Oh digital fatigue ya. Gue tuh bayangin dulu gue megang medsos, terus gue sama sekali pengen uninstall semua medsos gue, tapi gue nggak bisa sampai segitu. Karena pekerjaan. Karena capek. Oh karena capek. Tapi karena pekerjaannya kan akhirnya berkutat terus kan. Nah waktu itu gue pernah dapat selentikan dari teman gue. Waktu itu kerja di radio kan. Di radio kita selain ngurusin radio kan kalau ada advertising masuk kan kita ngurusin kopi juga kan. Yeah. Temen gue bilang gini, di medsos kan kerjanya gitu-gitu doang. Terus gitu. Oke. Gue cabut dong. Gue dapet tawaran kerjaan lain. Ya udah gue cabut kan. Terus dia gantiin posisi gue di situ. Dia stres. Dia stres. Lo pernah komunikasi lagi nggak sama dia? Gue cuma senyum doang. Man susah banget ya ternyata ya. Soalnya waktu itu radio gue yang gue tanganin itu dia radionya kelas A. Segmentasinya bos-bos. Oh, gue tahu itu radionya. Tapi sekarang, ya. Iya, tapi sekarang dia segmentasinya udah lebih turun dan lebih general. Ke basic kayaknya. Dan dulu tuh bahasannya tuh sangat spesifik dan itu konten harus dijagain banget. Yeah. Untuk dapetin ritme itu tuh aku butuh beberapa bulan sebenarnya untuk tahu apa yang mau dibahas. Orang-orang kelas A tuh bahas apa aja, kelas orang bisnis tuh bahas apa aja. Mereka tuh mentingin hal-hal yang mungkin menurut kita nggak penting tau nggak? Iya. Dan proses riset lo itu nggak dihargain sama sekali ya? Nggak dihargain, karena dia taunya ya itu tadi kan. Dan akhirnya ketika dia menggantikan posisi lo, stres dia baru sadar. Iya. Oh ternyata ngerjain satu konsep aja, artwork satu aja, itu risetnya aja panjang. Iya, jadi mereka tuh yang ngomong kayak lama lah kerjanya. Kerjaan lo gini doang. Dia berarti belum pernah ngerjain kayak gini gitu loh. Belum pernah berkecimpung di dunia itu setiap hari, setiap saat harus mendapatkan tekanan yang mungkin gak kelihatan. Tekanan kita kan gak cuma di kantor, tapi tekanan kita di audiens. Ya, betul-betul. Di audiens apabila kontennya itu nggak dapat respon sama sekali. Itu kita tertekan juga kan. Tertekan juga loh ya. Gitu ya. Gitu. Tapi kan ya udah selama akhirnya maksudnya udah 10 tahun lebih kan gue kerja beginian. Terus dapetin respons yang kayak gitu. Ya akhirnya cuman bisa senyum sama ketawa doang. Kalau tiap kali kerjaan lo gitu-gitu doang. Coba bisa ketawa kayak gini. Lo udah 10 tahun nih kerja di dunia digital ya. Selama 10 tahun itu berarti lo kan ada perkembangan ya. Di awal tahun pertama ketika lo mendapatkan tekanan dan sikap yang menyepelekan, sampai di tahun 10 lo juga masih ngalamin itu nggak? Masih. Dan ada perubahan sikap lo nggak di awal dan di ketika semakin lama lo jam kerja lo atau jam terbang lo? Kalau dulu kan emang kesel banget, cuma kalau sekarang dapetin sikap kayak gitu cuma bisa ketawa santai aja. Cuman kan kalau agensi kayak gini kan kita kan berkutat dengan waktu. Cuma kalau diburu waktu kita harus punya kalau lo ngeburu-buruin waktu gue dalam satu hari untuk kerjain misalnya skrip sore briefing jam 11 pagi harus jadi atau jam 9 pagi harus jadi. Berarti gue harus menghabiskan dari sore sampai subuh gue harus riset dan kerja, ngerti nggak? Oke. Dan itu kan human errornya bakalan lebih banyak dibandingin lo kasih waktu gue 1 hari atau 2 hari. Jadi kalau ada yang kayak gitu dan memburu waktu, gue sih bisa kasih perhitungan tersebut gitu. Ada nggak lu punya ruang untuk menyampaikan ke bos lo itu, gue nggak mungkin bisa ngerjain ini seharian, kan kerjaan gue bukan cuman ini gitu loh.
gue juga harus riset ini segala macam. Biasanya langsung saya sampaikan, Pak. Biasanya. Terus respon mereka kayak gimana? Lo sampai pagi lo ngeriset gitu, lo kurang tidur, akhirnya beberapa nih teman-teman gue ya, beberapa teman gue yang memang kerjaannya sama kayak lo ya, yang bikin konten digital, itu rata-rata insomnia lo. Iya, gue tuh insomnia parah. Lah iya, itu gue insomnia parah. Perusahaan nggak mau tahu kan soal itu. Nggak mau tahu. Gue gitu. tuh tiap hari ya. Padahal tuh perusahaan membunuh lo pelan-pelan lo itu. Gue tiap hari ya, sejujurnya tuh gue paling lambat, paling telat banget tuh gue tidur jam 5 pagi. Gue bangun makannya bisa jam 9 atau jam 10. Itu nggak ada yang tahu sampai sekarang nih gue bercerita. Nah makanya. Dan gue paling bisa tidur. Bos-bos lo perlu tahu nih, gitu kan, bahwa dia tuh jahat sama lo, ya. Enggak, bos gue nggak jahat sama gue. Perusahaan lo. Perusahaan lo itu jahat. Nggak jahat. Lo gimana nggak jahat? Mereka itu ngasih kerjaan dengan limit yang dibatasi dan nggak pernah mempertimbangkan kalau karyawannya itu, buruhnya itu, buruh online-nya itu, buruh digitalnya itu, buruh medsosnya atau buruh kontennya itu kerja sampai pagi. Gini Pak, kalau di kantor saya yang sekarang sebenarnya work-life balance-nya itu terjaga dengan baik. Cuman karena ini ada momen aja, jadi momen itu sangat fluktuatif. Jadi kalau ada klien yang banyak banget maunya, bukan banyak maunya sih, karena emang deadline-nya udah mepet dan eventnya bentar lagi ada gitu kan. Jadi produk promotionnya kan harus jadi semua tuh. Mau video lah, mau produk materialnya tuh harus jadi semua, kayak video lah, buku lah atau banner lah, itu kan butuh kopi-kopi ya. Meskipun terpampang kecil-kecil di situ kan, tapi kita mikir juga ya, apalagi kan skrip ya. Iya. Gitu. Nah itu skrip. Kadang-kadang kalau misalnya waktu itu tiba, waktu kita begadang tiba gitu, itu emang bisa. Mungkin paling 1 hari 2 hari gue nggak tidur gitu buat kerja. Tapi itu akan mengganggu semua ritme kegiatan gue, dan ya udah gitu. Itulah kenapa lo nggak suka kalau tadi gue mau nyanyiin lagunya Begadang Jangan Begadang. Iya. Karena itu adalah kehidupan lo setiap hari ya. Gadang gue tadi pagi tidurnya jam 5. Oh gitu. Tidur jam 5. Terus harus kerja lagi pagi. Iya. Sayangi jantung, sayangi lambung. Gitu. Nah, nggak mungkin deh kayaknya sayangi jantung, sayangi lambung buat orang-orang yang kerjanya itu sampai pagi gitu loh ya. Iya gitu deh. Gitu. Makanya banyak orang-orang kreatif itu yang tipes, penyakit kuning, GERD. Ini gue mau diabsenin jantung, sakitnya. Ya nggak usah. Gitu. Ini rata-rata gitu. Tapi kan. gue udah kena 1 lambung kemarin. Oh gitu ya. Terus, lambung mangkurat. Iya, lambung masuk rumah sakit. Ternyata kan sebenarnya gue udah tahu sih. Secara lambung itu jantung gue juga kepengaruh. Sementara jantung gue emang dalam kondisi punya kelainan. Iya. Kalau gue sih alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Oh iya. Gitu. ada itu kartu harapan kita. Katanya Babe nih, katanya Babe Helmi. Semua yang ada Halo, Be. Dengerin nih, murid lu nih Be, mau ngomong nih Be. Oke. Babe Helmi. Jadi semua murid-murid Babe yang diajarin Om Ian ngajarin Babe streaming. Om Ian udah kena jantung, Babe akhirnya kena jantung. Babe ngajarin lu streaming. Lo kena jantung. Lo ngajarin gue pernah streaming kan? Iya. Gue kena jantung. Sekarang Firma belum kena jantung. Firma nih, nanti abis ini hati-hati lo Firma ya, di belakang layar nih yang ngurusin streaming, ngurusin apa, kena jantung lo Fir. Sama Mas Ricky juga tuh, hati-hati aja gitu. Iya sih. Kalau katanya Babe Helmi itu senior kita ya di urusan kayak gini-gini. Jadi katanya Mas Ian gini nasihatnya, ya sayangi jantung, hindarilah orang-orang toksik. Oh iya, orang-orang toksik ya. Emang menurut lo toksik itu orang-orang kayak gimana? Orang-orang toksik ya seperti yang tadi gue bilang ya, orang-orang yang suka menyepelekan pekerjaan kita.
Itu dianggapnya kerjaan kita bikin konten itu cuman buka Canva doang aja, susah amat sih. Kayak gitu. Padahal meskipun cuma bikin Canva, ya ini buat orang-orang di sana yang suka menyepelekan pekerjaan orang-orang konten ya. Meskipun cuma bikin pakai Canva, itu bukannya nggak mikir, tetap mikir. Apa lo mau plek ketiplek pakai template yang ada? Kan nggak juga. Apa lo mau plek ketiplek pakai gambar yang ada? Kan nggak juga. Harus yang gambar kita gitu. Ketika mau ada logo juga harus pakai logo yang ada, dan itu harus diproses juga ya. Nah jadi nggak ada yang sepele dalam pekerjaan apapun. Bahkan tukang sapu yang katanya itu kerjanya cuma nyapu jalanan doang, lo pikir itu sepele? Enggak. Lo coba kerjaan itu tiap hari. Lo coba jadi tukang kerjaan sapu itu tiap sehari hari aja, lo jadi tukang sapu ya di taman. Karena kerjaan lo bukan cuma nyapu dong, lo kan berhadapan dengan orang-orang yang lewat di jalanan tiba-tiba. Betul, buang sampah sembarangan. Di depan belum muka lagi lo. ada orang lagi yang kita nggak tahu kan. Apalagi tukang sapu taman dekat rumah gua kemarin. Apa? Di danau. Lagi siap-siap kerja pagi, ada yang gantung diri di pohon akasia. Itu mereka duluan yang tahu kan. Astaga. Itu ya mereka harus lapor ke keamanan, harus hubungi segala macam, sampai akhirnya itu orang yang gantung diri kemarin tuh hari Sabtu pagi ya ditangani dengan baik. Berarti kan nggak ada pekerjaan yang bisa disepelein kan? Ada, ya bahkan ngupil aja lo pikir sepele kagak. Kalau, nah, gue mau tahu dari lo, kan sebenarnya banyak banget pekerjaan sekarang tuh selalu dimintakan ijazah. Oh iya. Menurut lo gimana? Orang itu sekolah bukan untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya. Tapi sekolah dia itu agar bisa meningkatkan kemampuan berpikirnya, gitu aja sebenarnya, bersosialisasi. Namun bukan berarti orang yang nggak sekolah nggak bisa berpikir, orang yang nggak sekolah nggak bisa bersosialisasi, nggak punya keterampilan. Itu hidup, life skill, dan itu bisa dipelajari di mana saja. Dan yang penting lo bisa pelajari itu ketika lo hidup, ketika lo mau melakukan sesuatu, lo punya niat, lo kerjain, lo belajar di situ, lo bisa gitu. Buat orang-orang yang nggak bisa sekolah ya, mereka punya kesempatan di situ, dan karya mereka boleh diadu sama yang S1, S2 gitu loh. Bisa kayak gitu. Cuma memang kita hidup di sebuah negara yang memang birokrasinya itu sangat mensyaratkan ijazah ya. Jadi misalkan nih, lo punya satu tim nih, kita berdua nih satu tim ya gitu ya, karena lo anggap lo S1 kan ya, lo S1 gue bukan gitu, kita ngerjain bareng, kita satu tim, gaji lo bisa beda sama gue, lo lebih tinggi dan gue lebih rendah. Kenapa? Ijazah gue bukan S1. Nah faktanya kayak gitu, tapi kita nggak bisa melawan fakta tersebut. Ya resikonya apa? Kalau gue tinggalin gitu, daripada kerjaan gue anggap bahkan kerjaan gue mungkin lebih banyak daripada lo, tapi gaji lo lebih gede gitu kan, gue akan ngiri secara manusiawi. Sialan, banyak gue yang riset, lo tinggal bantuin gue ngerjain, ngedesain, gue riset sampai 2 malam gue begadang, lo gajinya 8 juta, gue 2 juta kayak gitu. Gue ngiri dong gitu. Nah biar gue nggak begitu ya gue tinggalin gitu. Lebih baik gue nggak ngerjain yang di tim ini deh, yang mensyaratkan ijazah gitu. Kalau lo gimana lo? Gue kalau fakta emang nggak bisa dipungkiri. Cuman apa ya, terlepas dari apa pendidikan yang lo udah pernah dapat, skill itu tuh tetap patokan utama yang harus diutamakan. Iya. Kalau dalam bekerja. Oke, jadi lo menurut lo sih harusnya kita mengutamakan skill ya, ketimbang selembar ijazah ya. Iya, ijazah itu penting juga. Penting. Gue nggak bohong, tidak memungkiri. Tapi itu bisa bukan yang pertama untuk dilihat menurut gue. Iya. Gitu. Soalnya apa ya?
pun kerja di korporat sekarang Cila. Korporat udah beberapa kali gue ganti-ganti korporat. Ada teman gue, dia orangnya kreatif banget. Dia bukan dia nggak punya ijazah lulus S1 sama sekali, tapi dia bisa berkarya dan selalu dicari-cari dan selalu diandalkan gitu loh kalau di dalam tim. Jadi menurut gue ya nggak menutup kemungkinan orang yang nggak punya ijazah tidak tetap memiliki kesempatan yang sama, tapi sayangnya ya memang faktanya itu ijazah tuh kenapa sih harus ya karena memang ijazah itu sebagai sebuah bukti otentik untuk mengukur kompetensi orang, gitu loh. Iya, gitu. Iya. Tapi ijazah, walaupun belum tentu orang yang punya ijazah itu punya kompetensi yang pas dengan ijazahnya. Ijazah, gitu otentikan ijazah apa menurut lo karya? Ya karya. Bagaimanapun adalah karya, gitu. Karena ijazah itu bukan sebuah karya. Ya, ijazah itu adalah sebuah apresiasi dari lo belajar gitu. Nah, kalau karya hasil dari lo belajar, ya, lo bekerja hasilnya itu sebuah karya, gitu loh. Dan itu bisa berubah-ubah. Nah, ijazah kan nggak berubah-ubah gitu aja terus gitu loh. Kalau sebuah karya itu hasil yang akan terus meningkat kualitasnya. Itu dia. Gitu. Kadang gue juga bingung, maksud gue. Ya, tapi kan kita harus sepakat bahwa kita hidup di dunia yang memang masih mengandalkan ijazah gitu sebagai syarat administrasi lah atau apa namanya. Iya, walaupun ada beberapa perusahaan mungkin atau organisasi yang memang nggak mensyaratkan itu zaman sekarang udah mulai banyak gitu. Udah mulai banyak. Gitu. Ya itulah yang paling penting itu adalah portofolio, mereka melihatnya. Portfolio, iya benar. Ya, portfolionya lu kayak gimana, mana kerjaan lu apa saja yang udah lo garap, di mana udah berapa tahun, gitu. Dan dilihatlah mana kayak gitu. Oh kayak gini karya lo, oh ini boleh juga kan, kayak gitu. Nggak dilihat tuh halaman sekolah di mana. Banyak organisasi atau perusahaan yang kayak gitu, udah mulai banyak deh. Dan ini ya pertanda baik sih sebenarnya, gitu. Bukan berarti kita mendiskreditkan teman-teman yang udah S1, S2, S3. Enggak ada niat ke sana. Justru akan lebih bagus dia bukti kompetensinya dengan ijazah, dengan sertifikat itu sesuai dengan memang karya dia. Itu akan sangat bagus gitu loh. Tapi gue tetap percaya otentik yang utama itu emang dari karya. Loh iya, karya bagaimanapun itu karya gitu. Ya di dalam pekerjaan apapun kan, lo anggaplah seorang tukang nih yang benerin genteng, ada yang dipercaya, ada yang nggak dipercaya sama masyarakat sekitar, gitu. Padahal yang dipercaya itu dia lulus SD doang, yang nggak dipercaya pendidikannya lebih tinggi gitu. Kenapa nggak dipercaya? Karena dia mainin anggaran mulu. Kalau yang lulus SD itu mau dibayar berapa aja nggak apa-apa, yang penting saya kerjain, dan karena dia bisa dan hasilnya beneran kerja dia, gitu. Itu di masyarakat ada yang kayak gitu. Lo kan udah 10 tahunan lah ya kerja di dunia kreatif ya. Ketika lo bekerja, hal apa yang membuat lo merasa disakiti? Unfaithful colleague. Unfaithful colleague itu apa? Ya colleague yang nggak bisa dipercaya. Oh, college circle. Apa namanya, teman kerja yang tidak bisa dipercaya. Terus apa namanya? Teman-teman yang nggak bisa dipercaya itu contohnya apa sih di dalam dunia kerja lo? Apa ya, nggak enak gue. Iya, misalnya saling menjatuhkan. Oh iya, lagi harusnya dorong kita gitu ya. Satu tim, kenapa lo saling jatuhin gitu. Harusnya saling backup gitu loh. Contohnya misalkan lo ada kerjaan nih, ada temen lo yang ngejatuhin lo, kayak caranya gimana misalkan? Lepas tangan aja ketika di meeting misalnya gitu. Bukannya di backup,
tapi suruh cuma satu sisi doang yang bicara gitu loh. Sementara kalau misalnya gue nggak bisa kasih jawaban yang baik, mungkin tidak di backup gitu loh. Gitu, harusnya teman lo tuh nge-backup lo ya. Karena tim, iya kan sama ini kerja sama tim tuh kita selalu saling backup gitu loh. Iya dong. Oke, itu masalah-masalah. Ada nggak sih masalah lain yang kira-kira lo nggak nyaman dalam circle kerja lo? Lingkungan sih. Oh, lingkungan yang kayak gimana? Contohnya kalau kita dianggap sepele atau tidak setara ya. Oh gitu ya. Sepele atau tidak setara, terus yang tidak nyaman, yang tidak aman. Buat apa namanya, buat pekerjaannya. Dikasih perlindungan yang jelas nggak sih? Kan dulu kan. Oh gitu. Iya. Perlindungan yang bukan jelas asuransi ya. Oh bukan, apa dong? Merasa nyaman di circle di lingkungan kerja. Iya. Jaminan kenyamanan ketika lo ada di lingkungan pekerjaan. Iya, kemana saya harus mengadu gitu. Oh gitu. Kan dulu kan gue kerja di media ya. Ada di 2 media. Dan ternyata kerja di media itu mempertemukan gue sama banyak manusia yang macam-macam banget. Memang sikap-sikap sesama pekerjanya tuh terkadang bercanda tapi melenceng, tau nggak? Melecehkan gitu loh. Biasanya candaan-candaan kalangan cowok terhadap cewek atau cewek terhadap cowok. Kalangan cowok terhadap cewek, tapi kenapa ke gue gitu loh? Oh gitu. Iya, apa gue terlalu lempeng mukanya ya? Gue sampai dulu mikir kayak gitu kan. Pokoknya gue suka dibercandain dengan hal-hal yang nggak nyaman gitu loh. Yang mengarahnya ke seks biasanya. Ke seks, iya. Karena waktu itu gue tanggapannya cool aja ya. Gue kan orangnya lempeng aja ya. Gimana ya? Mungkin itu yang bikin orang-orang jadi ngebully. Bukan ngebully sih, ngasih gue bercandaan kayak gitu kali ya. Walaupun tuh konteksnya bercanda, lo sadar itu bercanda, tapi tetap lo jujur, lo nggak nyaman ya. Nggak nyaman, iya. Gitu. Itu tuh maksudnya lebih dari satu orang yang kayak gitu ke gue. Cuman waktu itu karena emang ketimpaan banyak kerjaan, jadi gue masih bisa cuek. Gitu. Meskipun kalau ada event di luar, gue ketemu sama orang itu gue nggak nyaman. Karena dia ada upaya-upaya penetrasi ke lo gitu ya. Mulai mendekat lah, pokoknya bisa ngedekat, sentuhan fisik lah, atau cuman by verbal gitu. Terus ya udah, gue cuek aja sih sebenarnya. Tidak tidak merasa itu sebagai luka batin gue, enggak. Cuman kayak tidak nyaman udah. Terus gue pindah lagi masuk ke media lain. Ternyata gue mendapatkan perlakuan yang sama juga, baik itu waktu itu jadi wartawan ya, baik itu ada editor gue, bukan editor langsung, melakukan hal yang sama juga, bercandain hal-hal yang mulai nyerempet ke sensitif lah ya, sensitif dan seks. Terus mulai gue kan kalau kita wartawan dulu kita liputan ya kemana-mana ya. Iya. Ini tuh mau narasumber, mau sesama wartawan juga sama aja gitu loh. Jadi mereka juga mulai mendekat. Iya, melakukan pendekatan yang bikin gua nggak nyaman gitu. Kayak misalnya waktu itu gue di airport kan, karena waktu itu delay pesawatnya, gue kan mau ngudut kan. Ya udah gue cari ke tempat udut lah. Terus waktu itu gue emang nggak bawa korek kan. Gue mintalah korek karena di situ emang rata-rata cowok semua. Dan gue nggak mikir di smoke area. Iya, dan gue nggak mikir macem-macem lah. Iyalah. Kondisi. Lo cuma butuh mau minjem korek. Korek, iya, karena gue capek pagi ada event wawancara, abis itu bikin berita, abis itu kita pulang gitu kan. Maksudnya mau santai lah. Ya udah diajak lah ngobrol sama bapak-bapak.
Terus ngobrolnya sebenarnya nggak ada arah kemana, biasa aja. Terus gue kan mikir, wah ini orang bisa berpotensi jadi narsum gue karena dia dia tuh menceritakan salah satu di daerah wisatanya yang sebenarnya potensi gitu. Dan ya udah tuh banyak deh dia cerita di situ. Ya udah kita tukeran nomor, dia pengen nomor gue nomor dia dengan asumsi gue pengen wawancara dia. Yang ada di kepala adalah nih buat narasumber relate banget dengan pekerjaan lo. Iya, gitu kan. Iya. Karena wajar. Kan dulu kan gue di target 12 berita, gue harus bisa dapat berita dari mana aja kan. Betul. Ya udah, habis itu tukeran nomor ya. Udah kita sampai di Jakarta, dia pesawat duluan, gue pesawat belakangan. Pas sudah di taksi dia WhatsApp gue dengan nomor lain dan telepon gue, terus bilang Mbak, saya ingat saya yang tadi nggak yang ngobrol di bandara, cuman feeling gue udah gak enak kan. Dia ingat Pak, kenapa ya, ada apa ya Pak, maksudnya gue masih normal, masih formal aja gitu. Ada apa ya Pak? Iya Mbak, saya tunggu di hotel ini ya Mbak. Dia mau ngajak gue. Oh gitu, langsung gue blok. Tapi teman gue tuh sebenarnya sempat kasih peringatan sih. Peringatannya cuman by lirikan doang. Cuman gue nggak kode ya. Iya. Ternyata begitu sobat. Ternyata gue tuh nggak tahu ternyata korek itu bisa jadi penanda media ya. Iya, jadi kode juga sih. Gue nggak tahu, beneran gue nggak tahu sama sekali. Bahkan gue nanya teman-teman gue yang cowok lain tuh nggak ada yang ngasih tahu gue itu. Apa mereka mau ngasih tahu gue gitu. Gitu. Cuman ada satu teman gue waktu itu pernah bilang sama gue, lu kalau mau ngudut pakai rokok gue aja, jangan minta yang lain. Tapi dia ngomong serius. Mungkin itu juga salah satu cara teman gue melindungi gue gitu. Iya. Karena itu maksudnya yang teman gue itu emang bestie gitu loh. Gue nggak tahu ternyata ada kode-kode semacam itu di dunia laki-laki dan gue nggak tahu. Dan terus lo nggak ada saluran buat lo itu melaporkan dong, Le? Nggak ada ya? Di tempat kerja yang sebelumnya juga nggak ada ya? Ya udah lo jadi korban aja udah. Lo nggak nyaman aja gitu? Nggak nyaman gue. Jadi mulai dari situ karena gue udah punya bekal pengetahuan gue, makanya gue tuh selalu masang muka jutek, tau nggak? muka lempang, muka jutek, dan kalau bisa ngomong tuh ngomong langsung to the point aja gitu. Nggak terutama untuk laki-laki ya. Yang menurut gue itu potensial sangean ya, maaf nih. Iya. Emang banyak cowok yang sangean. Serius, gue tuh bukannya gimana ya, tapi sikap gue tuh harus tegas dari awal, harus gamblang dari awal biar mereka itu juga jaga jarak sama gue. Gimana ya, gue tuh kadang ada hal yang gue nggak sadarin, ternyata itu tuh ngebuka peluang gitu. Iya, itu dia. Pernah nggak lo berhadapan dalam situasi seperti itu, lo melakukan, anggaplah bahasa sekarang itu pelecehan seksual ya, dan lo melakukan perlawanan langsung? Pernah. Bukan itu sih, dia itu lebih ke sentuhan fisik karena dia kayak berusaha gini gue. Nempel, tapi udah megang. Oh, udah megang. Udah megang tangan. Posisinya gue memang nggak nyaman kan, sampai gue akhirnya negor dia gini, lu mau bantu? Waktu itu gue lagi pegang kue. Iya. Tapi dia lagi terus abis itu megang kue, tapi mau ngebantuin gue kenapa tangan gue yang dipegang gitu kan. Terus sampai akhirnya gue di media lagi. Iya, di media lagi. Banyak setan di media nih. Oke, bukan banyak setan, banyak orang sange di media. Oke. Ya udah, gue bawa kue ulang tahun temen gue waktu itu. Abis itu Manda nih, terus gue sampai ngebentak sih. Lu mau bantuin gue, lu megang kue apa megang tangan gue? Terus dia langsung. Iya, mulai dari saat itu dia langsung berjarak. Iya. Gitu. Memang harus disikapi dengan tegas ya. Iya, disikapi dengan tegas, pun bukan di media, maksud gue dimanapun lingkungan lo kerja. Dimanapun lingkungan kerja, mau di NGO atau maupun di kantoran, pasti akan punya ngebuka resiko yang kayak gitu-gitu kan. Kita tuh nggak tahu, kita sebenarnya nggak ngebuka hal itu, tapi risiko itu bisa datang dari mana aja tanpa kita buka pintu, tau nggak? Betul. Jadi ya, sangat mungkin. Jadi ya udah, kalau lo udah mulai ngerasa tidak nyaman, menurut gue
ya udah set apa ditepis lah. Oke. Kalau kenyamanan lah risiko lo apa? Udah apa namanya risiko kalau udah nyaman ya udah itu udah jalan, lu punya jalan untuk ngambil risiko itu ya udah silakan aja. Berarti sikap yang lo lakukan pertama tadi itu lo bersikap tegas, dan yang kedua kalau gue boleh nyimpulin ya, lo itu harus pandai-pandai membaca situasi ya, istilahnya lo harus punya radar terhadap, istilahnya kalau gue sih mengistilahkan radar sange gitu loh. Radar sange iya. Lo harus punya radar terhadap kesangean orang-orang di circle lo. Kalau ternyata tidak ada radar sama sekali, tapi kalau step kedua ternyata dia kasih radar ke lo, itu udah lo mau let go atau lo mau nikmatin silakan. Dan yang lo lakukan adalah lo langsung memutus kontak. Mutus kontak lah gila. Gue mau bekerja dengan tenang kalau kata Lia. Halo Lia. Jadi harus harus benar-benar aware. Ini mau nggak cewek nggak cowok ya ngomonginnya. Nggak cuman cewek doang, tapi cowok pun mungkin lo juga punya pengalaman, tapi lo nggak tahu ternyata itu membuka pintu risiko, padahal lo nggak buka pintu itu sama sekali kan? Ya ada. Jadi pelaku sange, orang sange itu nggak cowok nggak cewek. Iya. Itu sama aja, kita nggak bisa ngelihat wah pelaku kesangean tuh cowok semua terhadap cewek, enggak gitu. Cewek terhadap cowok juga banyak gitu. Cewek sebagai korban ada, cowok sebagai korban juga ada gitu loh. Itu faktanya kayak gitu. Jadi kita jangan ngelihat lu cewek atau lu cowok. Enggak, gitu. iya gue juga nggak setuju. Yang dilihat adalah lu sange atau enggak gitu aja gitu. Lu sangean atau enggak gitu. Ya itu. Enggak, kita sih lebih ngeliat ke orang ya, bukan ke gender lo mau cewek apa cowok. Kalau lo ngerasa udah nggak nyaman ya udah lo bikin sekat aja udah gitu loh. Kalau ternyata lo ngerasa nyaman ya udah lo jalani dengan risiko lo gitu. Kadang gue mikir gini loh. Setiap perusahaan itu ataupun setiap organisasi itu harus dari awal kasih tahu ke karyawan barunya ataupun sosialisasi ke pekerjanya itu batasan-batasan mana yang mereka harus kasih radar lo tuh udah nggak safe nih kalau udah sampai kayak gini. Kalau timbul perasaan tidak nyaman lo harus lapor ke siapa. Kalau timbul maksudnya ada sinyal-sinyal yang menurut perusahaan tersebut lo harus lapor atau organisasi, itu nggak ada. Yang selama ini gue jalanin termasuk di organisasi manapun ya. Gue nggak cuma di satu organisasi kan. Sebelumnya pun juga gue aktif di organisasi lain gitu. Itu nggak ada loh ya. Nggak ada. Bahkan, panduan untuk apabila lo mengalami kekerasan seksual di tempat kerja, sange, kekerasan seksual, lo harus lapor ke siapa tuh nggak ada. Gitu. Nggak ada. Gitu. Bahkan di tempat kantor gue dulu, gue tuh gue ngerasa udah biasa, dan gue tuh kayak baru sadar sekarang ini, oh iya gue tuh kemarin ngalamin kekerasan seksual, tau nggak? Yang di kantor pertama dan kantor kedua gue, gitu. Terus dan gue kan waktu itu pernah cerita ke editor gue gitu, dan ke redaktur gue tuh pernah ngalamin gini loh, gitu. Mereka either cuma ketawa aja buat bercandaan sambil ngudut, atau hanya untuk waktu itu redaktur gue kayak cerita balik. Iya nih Manda, gue juga pernah ngalamin gitu, jadi ngadu. Saling curhat. Jadi gue nggak tahu. Gue tuh kan berusaha ngomong ya. Maksudnya gue cerita karena gue ngalamin itu kan nggak lebih dari sekali gitu. Pun sesama wartawan, apalagi kalau di luar lagi DLK, terus banyak DLK itu dinas luar kota. Iya, gitu. Itu kan selalu ada aja kesempatan yang kita tuh nggak tahu, ternyata ada orang yang mau ngambil kesempatan itu dari kita gitu. Itu harus tahu gitu loh, harus ada dari awal tuh, mau itu penyelenggara DLK-nya
maupun dari orang kantor tuh harus punya perlindungannya. Iya. Harus jelas mau ngelapor ke siapa, biar nggak malu-malu. Mereka tuh harus punya panduannya gitu loh. Iya. Kadang apa yang di mulut tuh tidak apa namanya, yang kita lontarkan di mulut tuh tidak, sebenarnya tuh nggak dipraktekin juga gitu. Kayak misalnya di media lu ngomong nulis nih kekerasan seksual di kantor ABC nih, padahal di media tersebut terjadi kekerasan seksual. Kesian gimana ya? Bahkan mungkin yang nulis itu pelaku, bisa jadi pelaku, bisa jadi korban gitu. Lu kebayang lo ketika dia sebagai korban melakukan membuat reportase tentang itu, dan dia harus menulis sesuatu yang dia juga mengalami. Bener. Itu berat banget sih, sebenarnya berat banget itu. Karena ya gitu, gue juga pernah ngalamin hal serupa. Jadi dulu gue punya trauma juga, maksudnya trauma yang sangat spesifik gitu loh tentang kekerasan seksual. Sebelum gue kenal dunia kerja gitu. Dan itu kan membekas banget begitu gue di media, gue harus nulis tentang hal tersebut. Itu kan bikin sangat-sangat gue menyiksa ya. Flashback, menyiksa. Gue harus, kadang kan kalau kita punya trauma tapi kita nggak mau nginget itu, tapi tiba-tiba tuh suka datang momen yang membuat kita ingat. Momennya membuat kita ingat. Padahal kita di saat itu sebenarnya udah lupa, tau nggak? Iya, benar. Itu selalu ada saja situasi yang membuat kita tuh teringat dengan ya momen trauma kita. Iya. Gitu. Ya gitu deh. Kok jadi ngomongnya serius kayak gini? Tadi kan ngomongin tentang pekerjaan kreatif. Ya karena itu salah satu resiko yang ada di lingkungan pekerjaan, ya mau kreatif, mau pekerjaan yang reguler, ya mau kerjaan yang istilahnya pabrikan, itu sangat memungkinkan terjadi ya. Dimanapun sih, jangankan di lingkungan pekerjaan ya, bahkan di lingkungan circle-circle yang mengatasnamakan agama saja, yang mengatasnamakan pendidikan saja, itu bisa terjadi kasus-kasus persangean itu di agama gitu ya. Itu ada di dalam institusi agama, dalam institusi pendidikan, di semua sektor lah itu terjadi. Di partai politik juga terjadi gitu, di pemerintahan terjadi, di semua sektor gitu. Di semua sektor nggak gitu. Ya dimanapun bisa terjadi sih. Iya, bisa terjadi dimanapun gitu ya. Yang nggak terjadi cuma di dalam kubur. Takut. Iya loh. Lo mau sange sama cacing di sono. Barangkali ada tahu. Iya. Dia kuburan sebelah gitu ya. Jangan takut. Dia grooming. Gokil itu. Tapi gimana ya, kadang-kadang sih mikir itu kan kembali lagi ke individu sih. Lo mau meneruskan itu silakan dengan risikonya, atau kalau memang merasa tidak nyaman harus di stop. Gitu. Ya nggak sih? Iya, harus di stop dari kitanya. Dari gitu. kitanya. Kalau kita merasa nggak mampu, merasa nggak kementalan, kita harus cerita ke orang yang kira-kira bisa support kita, bisa mendukung kita menjadi kuat gitu loh. Kalau emang nggak ada, ya lo harus memutuskan lo akan bertahan menjadi korban atau lo harus cari tempat lain yang lo akan nyaman, dengan resiko lo akan kehilangan penghasilan lo. Kayak gitu, nggak ada pilihan. Iya. Gitu, kecuali lo bisa memonetize posisi lo yang disangein sama teman kerja lo bisa mendapatkan fasilitas atau privilege yang lebih enak, lo bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ya itu ya hak lo, tadi kan kita bahas gitu lo, silakan kalau lo merasa nyaman gitu dengan resiko lo sendiri gitu lo. Mau lo ketika lo ngeras, lo dihadapkan situasi kayak gitu, kalau lo tidak nyaman ya saatnya lo stop gitu. Stop.
Udah saatnya stop, terus lu lapor aja gitu sesuai dengan SOP yang ada di tempat kerja lo. Cuman ada nggak sekarang masalahnya buat SOP tempat kerja untuk melapor dengan nyaman dan aman gitu. Ya di beberapa perusahaan dan organisasi sih sudah mulai aware tentang kasus kekerasan seksual di tempat kerja ya. Itu sudah ada salurannya apabila pekerja mengalami hal seperti itu, lapor ke siapa, email ke siapa, dan itu sudah ada, dan masing-masing itu punya saluran gitu loh. Nah bagi yang beresiko ya yang tidak ada gitu dan tidak aware bahkan lingkungannya terhadap risiko, itu kan salah satu risiko bekerja ya. Benar-benar. Gitu. Tapi yang hal ini tuh menurut gue nggak cuma di kalangan pekerja, maksudnya staff biasa ya. Pun di kalangan yang kayak atasan manajemen tim pun kalau misalnya mereka mengalami hal yang sama, mereka punya hak juga loh untuk melapor. Oh iya, semua maksudnya, itu kan berlaku setara. Dan maksudnya kan kadang-kadang orang tuh mikir cuma dibuat di kalangan pekerja doang kali, padahal bukan. Bukan. Itu untuk semuanya gitu loh. Untuk individu yang bekerja di organisasi maupun di perusahaan tersebut. Ini tadi ngomongin kopi kreatif jadi ngomongin beginian dah. Lah iya kan resiko kerja. Risiko kerja ya awalnya kita ngomongin kopi kreatif, lalu ternyata di dalam lingkungan kerja kopi kreatif lo juga mengalami hal-hal yang seperti tadi kan, ya inilah ngalir gitu, nggak masalah. Tapi di lingkungan kerja gue yang sekarang masih aman ya. Aman. Ya alhamdulillah gitu. Nah ya jadi poin-poinnya harusnya kan kalau kita ngomongin kopi kreatif closing statementnya itu tentang kopi kreatif gitu ya, gitu. Ini jadinya mengarah ke kasus pelecehan seksual atau kekerasan berbasis lingkungan kerja ya, kekerasan dalam lingkungan kerja, gitu. Atau kalau bahasa gue dalam pergaulan teman-teman gue, kasus persangean sih kita nyebutnya gitu. Iya. Gue jadi ingat postingan gue di Twitter kemarin ya. Apa? Jadi di Twitter itu gue posting apa yang terjadi di dalam sebuah channel Telegram yang gue ikuti. Jadi di channel Telegram itu kita anggota itu bisa ngelapor ke admin apabila ada salah satu anggota yang sange sama kita. Oh, dijapri gitu kali. Dijapri, minta pap gitu kan. Iya segala sih. gitu itu ada, dan itu sering terjadi ya. User A melaporkan user lengkap ID-nya dengan ke admin dengan alasan sange. Dengan alasan minta pap. Langsung terus terang di situ ya. Iya. Itu. Buat gue ini sebuah kebiasaan yang bagus untuk melaporkannya ini gitu loh. Jadi kalau ada lo nggak nyaman di dalam sebuah circle digital, lo berhak lapor ke admin. Betul. Gitu loh. Dan itu gue salut sih dengan channel di Telegram itu yang orang berani laporin karena ada yang sange sama dia gitu. Kita dapat notifikasi semua anggota bahwa user ID sekian yang disamarkan tuh ID-nya melaporkan user ID sekian yang jelas bisa diklik juga. ID-nya ke admin dengan alasan yang berapa kali terjadi itu tuh sange. Dan itu bagus sih ada fitur tersebut. Iya gitu. Kalau di grup-grup chat yang lain itu juga ada, gua pikir keren itu untuk melaporkan. Iya. Jadi gitu. Orang bisa ngelaporin, tapi maksudnya kan nggak cuma hal tentang kekerasan itu doang. Nggak cuma itu, dalam hal apapun. Dipakein namanya buat pinjol. Iya, bisa saja gitu. Manda, makasih ya lo udah mau ngobrol-ngobrol sama gue tentang pengalaman lo bekerja di dalam dunia kreatif dan juga termasuk resiko yang lo hadapi di dalam lingkungan kerja lo. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini juga memberikan satu picuan atau memicu teman-teman yang nonton itu bagaimana harus bersikap apabila menghadapi kondisi-kondisi yang kita bahas tadi dari awal maupun sampai akhir gitu. Tuh. Okay. Kadang-kadang, mau nambahin. Kadang-kadang
orang kan bilang speak up aja. Cuman kalau speak up itu kan tergantung dari kesiapan masing-masing. Tuh, nggak gampang speak up itu. Apalagi kalau traumanya ternyata berat ya. Iya, cuma satu trauma yang enak. Trauma irama. Trauma irama. Coba nyanyi lagi. Deng 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 deng.